keputusan untuk mengarahkan pemakaian internet hanya pada laptop itu keputusan yang bagus. Artinya begini, di rumah saya, anak-anak boleh main game ketika mereka pakai komputer. Jadi dia stay di sebuah tempat, di suatu tempat. Game tidak diizinkan diinstal di handphone. Karena apa? Handphone itu sangat mobile, di mana-mana bisa dibawa. Jadi kalau di rumah anak-anak main game, di luar pasti mereka baca. Karena di handphone nggak ada game. Itu kesepakatan kami. Dan itu di awal, itu harus langsung disampaikan. Bahwa di internet ini bukan barang mainan loh. Internet ini hanya sebuah alat komunikasi. Yang mengoperasikan itu manusia. Dan yang namanya manusia, itu ada yang baik, ada yang jahat. Itu harus tahu dari awal. Mungkin dia bisa mulai perkenalkan Uli gitu ya. Ada video-video YouTube yang isinya tentang penelitian-penelitian sosial yang terkait dengan bahaya internet. Jadi kan nanti mereka juga akan kita perlihatkan penelitian-penelitian sosial yang terkaitan dengan manfaat internet. Jadi mereka akan mendapatkan informasi yang berimbang dengan harapan setelah mendapatkan informasi berimbang ini, mereka akan tahu, oh iya, ada yang baik, ada yang buruk. Aku mesti milih, nggak bisa enggak. Gitu. Jadi caranya adalah yaitu tadi, memberikan pemahaman tentang baik buruknya harus diulang, dan disajikan fakta objektifnya. Misalnya di YouTube sekarang ada, mungkin nanti bisa browsing ya teman-teman, The Danger of a Predator of Social Media. Jadi di sana ada sebuah penelitian sosial yang bekerja sama dengan orang tua terkait dengan penggunaan Facebook atau media sosial lain yang dilakukan bersama anak-anak. Jadi anak-anak itu dihubungi gitu loh, diajak chatting, seolah-olah berteman. Namanya Amanda, katakanlah ya. Terus si Amanda ini ngajak ketemuan. Nah, ternyata pas ngajak ketemuan, yang muncul laki-laki serem misalnya. Nah, itu kerjasamanya dengan orang tua. Jadi anak itu akan tahu bahwa, ternyata ketika saya dihubungi dengan orang lain, dihubungi oleh orang lain dan mengajak ketemuan itu sangat berbahaya. Itu harus disampaikan dari awal, diperlihatkan penelitian-penelitian sosial itu. Itu kan sebenarnya mengapa saya sarankan mengajak anak menonton penelitian sosial, itu sisi objektifnya lebih besar. Dan anak kalau cuma dikasih tahu bilang jangan pakai internet lah, bahaya loh, nanti kamu diculik loh, nanti kamu ada predator loh, ada orang-orang yang memang mengincar anak-anak loh. Itu mereka akan melihat itu kan ibu aja parno gitu. Jadi kalau bentuknya sebagai penelitian sosial itu lebih anak-anak pun akan melihat sisi objektifnya dan mereka akan menerima sebagai fakta gitu. Gitu ya Lia. Secara umum seperti itu. Jadi ajak anak untuk lebih memahami porsi internet itu sebenarnya dalam hidup dia seperti apa. Kemudian tips yang kedua adalah menjadi teladan, teman-teman. Sebagai orang tua mau nggak mau kita harus jadi teladan. Kayak saya misalnya ya di rumah. Itu kalau saya lagi Facebookan, anak-anak saya mengira saya lagi ngajar. Saya lagi WhatsAppan, anak-anak saya mengira saya lagi ngajar. Padahal kadang-kadang saya rumpi-rumpi juga kan. Kadang saya iseng-iseng juga. Tapi karena di rumah intensitas mengajar online saya itu sangat tinggi, jadi mereka juga akan melihat bahwa, ibu itu kalau pakai internet lagi ngajar. Gitu. Jadi mereka akan meneladani juga bahwa dalam pikiran mereka akan tertanam pelan-pelan bahwa internet itu memang bisa dipakai loh untuk belajar gitu. Jadi sekarang kalau misalnya para ibu yang ada di sini hadir di ruang webinar untuk belajar, itu akan memberikan pengalaman yang besar buat anak-anak bahwa mama duduk di sini belajar. Gitu, Lia. Sementara itu ya, sejauh ini yang saya lakukan pada anak-anak seperti itu. Saya tidak memberi password ke internet, saya tidak kasih jam mereka boleh pakai internet, enggak. Karena mereka kan punya kegiatan yang sangat bervariasi. Jadi saya cuma bilang, atur-atur ya, gitu. Sesuaikan dengan kondisi ya, gitu. Ingat kesehatan ya. Saya kasih tahu berulang-ulang bahwa terlalu lama di depan internet itu akibatnya ini loh, ada penelitian loh, ini. Setelah itu ya ibu tidak bisa banyak mengontrol, karena kadang ibu ada di rumah atau tidak. Kadang ada di rumah, kadang tidak. Tapi bekal bahwa apa yang harus kita sampaikan, sudah kita sampaikan, itu sudah kita berikan pada mereka. Gitu. Ya, lihat sama-sama. Ada usulan nggak mau bahas buku apa? Saya berusaha diskusi buku ini kita bisa lakukan berkala sebulan sekali gitu ya.
Kalau teman-teman ada usulan mau bahas buku apa, saya akan sangat senang. Ini platform online yang bisa teman-teman pakai. Kita punya Coursera, kita punya edX, punya Indonesia X yang pakai bahasa Indonesia. Saya juga ikut beberapa kelasnya, jadi silakan nanti di googling ya. Sebagai contoh pada anak-anak bahwa mama ini belajar pakai internet gitu, bahwa kakak ini belajar loh pakai internet. Jadi contoh buat anak-anak yang di sekitar kita supaya menemukan manfaat yang besar gitu. Oh ya ini, anak saya sekolah di sekolah formal, walaupun sering ikut ayahnya pindah-pindah provinsi. Di rumah ditambahi dengan pendidikan karakter, ada agenda untuk snorkeling, belajar mengenal biota laut, bisa bikin tulisan tentang, jadi bisa bikin tulisan tentang terumbu karang. Iya, artinya memang bagaimana sih kita menguatkan pendidikan yang sudah mereka dapat sekolah formal. Kalau sekolah formal kan kurikulumnya terbatas, artinya memang kurikulum-kurikulum yang sifatnya dasar. Nah, kelebihan dari keluarga yang mempunyai kepedulian terhadap pendidikan adalah bisa memberikan intensitas yang tinggi terhadap bidang-bidang tertentu yang diminati anak. Jadi memang peran keluarga jadi sangat besar di sini. Bukan hanya bukan hanya sekadar mengikuti program yang ada di sekolah, tapi juga melakukan tindakan-tindakan proaktif. Sebelah mana nih yang mau diperkuat? Sebelah mana nih yang mau diperkaya gitu. Jadi pada dasarnya memang dimanapun anak belajar, mereka tetap akan kembali ke rumah untuk mendapatkan penguatan-penguatan. Gitu. Ya. Saya sudah dapat peringatan ini dari WIS-IQ, kelasnya 5 menit lagi. Mudah-mudahan teman-teman yang barusan mengikuti mengikuti kelas ini bisa mendapatkan manfaatnya. Oh, ada berapa usia berapa anak memiliki akun? Pada dasarnya 13 tahun secara legal. Karena biasanya akun-akun media sosial seperti Facebook dan Instagram itu kan memerlukan email kan. Terus juga email itu biasanya bisa diperoleh ketika anak 13 tahun. Begitupun dengan media sosial yang lain rata-rata mensyaratkan itu minimal 13 tahun. Artinya ya mereka sudah mulai punya dasar-dasar kepedulian media sosial yang cukup gitu. Jadi 13 tahun ya syaratnya. Kalau anak SD punya akun, bayi sekarang punya akun Instagram, bahkan sorry dogi-dogi pun punya akun Instagram, itu memang nggak tahu nih kita yang lebay kali ya. Oke teman-teman, waktunya sudah mepet sekali, 3 menit lagi. Terima kasih sudah mau hadir menemani saya ngobrol, karena nanti ini akan kita sunting, kemudian rekamannya akan kita hadirkan juga di di YouTube. Mudah-mudahan bagus hasilnya. Kalau saya ngomong sendiri kan nggak asik, tapi karena ada teman-teman yang ikut mendengarkan, teman-teman ini membantu teman-teman yang lain untuk menerima informasi ini nanti. Jadi makasih banget sudah mau datang, sudah mau menyempatkan waktu mendengarkan ocehan saya, ikut berbagi juga. Mudah-mudahan nanti kita akan bertemu di kesempatan lain, di Family Update yang lain, dengan buku-buku lain dan tema-tema yang lain. Gitu.